udurnya sholat. Yang menjadi halangan sholat cuma dua, satu lupa, kedua tidur. Jadi kalau kita lupa nggak sholat itu ada ampunannya, memang benar-benar lupa. Contoh, anaknya sahabat Abu Bakar Siddiq namanya Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, punya istri cantik, tentu anaknya orang hebat. Syekh Abdurrahman pun gagah. Lupa Pak, pernah saya Abdurrahman itu tidak sholat Jumat. Jadi Syekh Abdurrahman putranya sahabat Abu Bakar Siddiq itu tidak sholat Jumat gara-gara punya istri cantik. Jadi lupa. Padahal dalam ilmu akidah sudah jelas, ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Terjaganya para nabi dan rasul itu seperti terjaganya para malaikat. Kita tidak boleh mendosa-dosakan para nabi dan para rasul. Untuk itu ngaji penting. Maka wa ahli baitihi, yang nomor 3 wa qiraatil Quran. Itu contoh. Maka adik-adikku yang tadi telah selesai Al-Quran, semoga kita lanjutkan membaca Al-Quran, kita lanjutkan pengamalan Al-Quran sampai ikhlas, sehingga berbuah, tambah semangat ibadah, tambah semangat ngaji, tambah semangat berbakti pada guru, tambah semangat berbakti kepada orang tua, berbakti kepada masyarakat. Itulah sebagai bukti kita mengamalkan Al-Quran. Makanya sahabat Abu Hurairah sudah mengatakan, para santri semua, mari kita mengingat-ingat saja. Saya tidak mengajari, mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa dzakir lan dzikra sapa sira kabeh. Kita supaya saling ingat mengingatkan, supaya kita ingat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya zikir itu bermanfaat untuk orang-orang yang punya iman. Maka kita banyak-banyaklah kita zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, rumah yang dalam rumah tersebut banyak dipakai untuk membaca Al-Qur'an, maka penghuni rumah tersebut lapang. Penghuninya lapang hatinya, lapang pikirannya, lapang rizkinya. Baik kebaikannya banyak di dalam rumah tersebut. Malaikat mendekat, setan lari. Itu rumah-rumah yang dipakai untuk membaca Al-Quran. Sehingganya orang-orang yang ahli baca Al-Quran tenang-tenang pikirannya. Rizki mudah Pak. Kalau sudah pikirannya tenang, rizki mudah. Kenapa? Ide akan muncul ketika pikiran kita tenang, hati kita tenang. Kalau hati kita tenang, pikiran kita tenang, maka ide-ide akan muncul. Nanam sawit yang bagus seperti ini akan muncul. Tapi kalau setiap hari kita berantem melulu dalam rumah tangga, maka tidak akan ada kebaikan yang timbul nantinya. Maka sebaliknya, kata sahabat Abu Hurairah, beliau mengatakan, ketika rumah tersebut tidak pernah dipakai untuk membaca Al-Quran, maka penghuninya sumpek. Sumpek yang menghuni itu, pikirannya sumpek, hatinya sumpek, rizkinya sumpek. Setan mendekat, malaikat rahmat lari. Itu rumah-rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Semoga Al-Quran kita dibaca semua. Amin Allahumma amin. Kita membaca Al-Quran ada pahalanya Pak. Sahabat Ali mengatakan, Al-Quran ketika dibaca dalam keadaan suci dan berdiri ketika sholat, maka setiap satu huruf dinilai oleh Allah 100 kebaikan. Kalau kita baca 100 huruf sudah berapa Pak? Kalau kita hitung-hitung, banyak kebaikan kita besok di akhirat dengan syarat kita ikhlas. 1 huruf 100 kebaikan dibaca ketika kita sedang sholat dan berdiri dalam keadaan suci. Kalau kita membacanya suci dalam sholat tapi kita duduk, kebaikannya 50.
Kalau kita membaca di luar sholat tetapi kita wudhu, maka kebaikannya 25. Kita membaca di luar sholat tanpa wudhu, kebaikannya 10. Ini yang menjelaskan sahabat Ali karramallahu wajhah. Jadi membaca Al-Quran itu banyak pahalanya. Kalau kalian semua santri-santri hafalan pengen cepat lancar, banyaklah baca Al-Quran. Begitu saja. Santri-santri semua, ayo jangan sampai kita tidak pernah baca Al-Quran di asrama. Apalagi bulan suci Ramadan sebentar lagi. Pak Kiai tadi sudah mengatakan tidak usah pulang, tidak ada pulang, tidak libur, langsung ngaji puasanan. Betul, saya juga seperti itu santri. Di Pondok Al-Anwar di sana itu sama liburnya tanggal 17 Mbah Yai. Kalau Mbah Yai sini nggak tahu, Mbah Yai Rusdi tanggal berapa libur? Kami liburnya tanggal 17 Juni baru libur. 17 Juni itu tanggal 22 Ramadan, seminggu lagi lebaran. Masuk tanggal 9, tanggal 9 masuk, tanggal 10 hari Senin sudah aktif. Kalau sekolah negeri masuknya tanggal 17, masuk duluan. Insya Allah kita di pondok memang harus riadah seperti itu kok. Ngaji puasa bandingannya seperti ini santri semua. Kalau kamu ngaji hari-hari ini setahun, ngaji puasa sebulan, para kiai ini dapat kita banyak bukannya hari-hari. Karena kalau bulan puasa nggak pulang ngaji, namanya ngaji puasanan. Di Jawa banyak pondok-pondok pesantren itu, ada yang baca kitab tafsir Munir, ada yang baca kitab tafsir Jalalain, ada yang baca Fathul Mu'in, ada yang satu pondok sampai 10 kitab dalam satu Ramadan. Kalau kita ikut semua Pak, 10 kitab satu Ramadan. Kalau 3 Ramadan kita sudah dapat 30 kitab loh Pak. Kalau ngaji di pondok 30 tahun. Siapa yang tak mondok 30 tahun? Nah, untuk itulah mari kita bersama-sama mencontoh Rasulullah mencontohi dalam ibadah luar biasa. Rasulullah kan ahli baca Al-Quran. Kalau kita nyontoh ngeri gitu. Saya dengan istri saya sempat menung Mbah Yai kurang lebih 1 bulan yang lalu. Tengah-tengah malam kebetulan saya ngajari istri buka kitab Ihya tentang Al-Quran. Jadi di situ ketemu makom ibadah kelas salik saja yang paling bawah itu ternyata hatam Al-Qur'annya setiap seminggu sekali Pak. Seminggu sekali malam Jumat hatam baca Quran. Itu baru masuk kelasnya ibadah salik. Kelas nomor 2 abid 1 hari hatam 1 kali. Kelas yang paling usul, yang paling hebat itu 1 malam, 1 hari 1 malam 2 kali. Ba'da subuh hatam 1 Al-Quran, ba'da maghrib hatam 1 Al-Quran. Saya menung dengan istri saya, kalau gitu kita ini masuk yang mana? Belum masuk kemana-mana. Karena 1 bulan baru 1 Al-Quran. Apalagi yang nggak pernah baca santri. Makanya banyak-banyaklah baca Al-Quran. Insya Allah bulan Ramadan ini, kalau saya dulu insya Allah dalam 1 Ramadan itu bisa sampai 8 kali khatam masih di pondok. Di pondok dulu insya Allah 1 bulan itu 8 kali khatam. Itu bukan sebulan loh, 22 hari. 22 hari di pondok. Makanya walaupun nggak hafal Al-Quran, kalau kita rajin baca hafal dewek. Coba Yasin itu bapak-bapak dipimpin Yasin megang mic di sini pasti bunyi semua. Kenapa bunyi? Karena sudah biasa dibaca. Kalau tidak pernah dibaca bapak-bapak ibu-ibu tidak hafal juga Pak. Nah ini kalau lepas sendiri tidak hafal memang Pak. Tapi kalau ada yang bawa bunyi, itulah kalau sering dibaca. Coba surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, surat Yusuf, semuanya bacanya sama dengan baca Yasin Pak. Yakin Pak, lancar. Itulah Rasulullah memberi contoh kepada kita ibadah. Nah, Rasulullah juga mengajari kita ekonomi, bapak-bapak, ibu-ibu. Rasulullah itu bukan orang miskin. Rasulullah itu orang yang sederhana. Bukan orang miskin Rasulullah. Dunia saja milik beliau Pak. Kita semua ini numpang dengan beliau Pak. Kan
begitu. Nggak ada beliau, kita semua nggak ada. Nabi Adam nggak ada kalau nggak ada Rasulullah. Makanya bumi langit beserta isinya diciptakan untuk Rasulullah. Di dalam kitab Quratul Nasib kan sudah jelas. Falau kanatid dunya tadumu liwahidin lakana Rasulullah fiha mukhallada. Kalau kanatid dunia tadumu liwahidin, seumpama dunia itu diciptakan hanya untuk satu orang, ya kan? Kekal untuk satu orang, dunia ini diciptakan untuk kekal satu orang. Lakana Rasulullah fiha mukhallada, niscaya Rasulullah di bumi ini tidak akan meninggal. Rasulullah tidak mati. Kenapa Rasulullah meninggal? Berarti memberi contoh kepada kita, memberi gambaran kepada kita, dunia ini akan rusak. Ini maka bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah banyak memberi contoh. Contoh di bidang ekonomi Rasulullah sangat sederhana. Rasulullah nek dahar, ini santri khususnya ini, barang santri dulu ya santri kok. Rasulullah itu kalau makan, saking tawaduknya Nabi, piringnya itu dikoleti, jentiknya dilomoti. Itu bukan Rasulullah tidak punya duit, saking hati-hatinya Rasulullah. Jadi nek kula jenengan beta mangan wis arak rampung, santri hampir sudah selesai, nambah, sudah nambah dibuang. Enten apa mboten santri iki? Nah niki hati-hati para santri semua. Kita jangan sampai melakukan itu. Rasulullah itu masya Allah nek dahar ngoten niku ra pernah mubazir ke bondo. Nasi satu pun jatuh diambil sama Rasulullah. Kalau kita nasi masih banyak di piring, disiram air, bahkan disisakan banyak lagi. Ini jangan banyak-banyak seperti itu, nanti nggak berkah ilmunya. Rasulullah saking hati-hatinya itu, sahabat pernah mengatakan, ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattu in ahabbahu akalahu wa in karihahu tarakahu. Rasulullah selama hidupnya tidak pernah mencaci maki makanan. Kalau Rasulullah senang, Rasulullah makan. Rasulullah nggak suka, Rasulullah tinggal. Gitu saja. Jadi nggak pernah Pak Rasulullah mencaci maki makanan. Kulon jenengan bapak-bapak niki nek kepengen bojo kulon jenengan sayang, kulon jenengan harus pinter ngalem bojo kulon jenengan. Tapi kalau kita semua tidak bisa nyontoh Rasulullah, maka istri kita mudah cemberutnya. Masak tuh capek juga Pak. Kalau kita mencaci maki masakan istri, sama saja kita mencaci istri kita. Kita mencaci istri kita, sama saja kita mencaci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Rasulullah itu suatu ketika nggak ada lauk, nggak ada apa-apa, adanya lauk cuma coka makan. Rasulullah mengatakan nikmal idam al-khal, seenak-enaknya lauk itu coka. Jadi Rasulullah nggak pernah kalau sudah makan di pondok adanya telur, ya kita terima telur kita makan. Jangan adanya telur nak mencari daging, atau ada telur nak minta sambal terasi. Itu salah kita semua. Nah salah. Maka sahabat Abdullah bin Umar itu orang kaya. Sahabat Abdullah bin Umar itu sahabat kaya. Beliau di dalam riwayat tasaddaqa biwasbihi dhahaban wa a'taqa al-fa'atin. Beliau pernah bersedekah emas seberat tubuhnya. Sinten sing menate sedekah emas seberat tubuhnya? Nah, tak takon. Siapa yang sudah pernah sedekah seberat tubuh? Kula misalnya 1 kilo, sedekah emas 1 kilo. Bang Yai pun ada dereng Bang Yai. Dereng. Kula dereng sami. Nah, ini sahabat Abdullah bin Umar ini kaya Pak. Beliau di dalam riwayat dikatakan seperti itu, tasaddaqa biwaznihi dhahaban. Beliau pernah bersedekah seberat timbangan tubuhnya. Apa yang disedekahkan? Emas. Wa a'taqa al-fa'abdin. Beliau sudah pernah membebaskan 1000 budak. Budak itu kan manusia, mahal harganya dibanding unta, lebih mahal budaknya daripada unta. Itu saja Abdullah bin Umar makan tidak pernah 2 lauk Pak.
Jadi nek kula jenengan sowan kiai lawe bersiji trimo. Kenapa demikian? Iya, orang kaya saja makanya seperti itu kok. Rasulullah juga seperti itu. Jadi kula jenengan kadang sudah ada tempenya, sudah ada tahunya, sudah ada dagingnya, sudah ada ikannya, hanya kurang timun aja masih ngomel. Nah ini kita semua, maka cara kita menyelotong Rasul seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Kita jangan suka mencaci maki makanan. Sahabat Abdullah bin Umar itu orang kaya, makan hanya satu lauk. Maka sahabat yang lain bertanya, sahabat Abdullah, kenapa panjenengan makan lauknya cuma satu? Ya namanya orang kaya pak. Kalau orang kaya kok makan biasa tentunya kita kan agak heran. Kalau memang orang nggak punya sih nggak apa-apa lah. Memang nggak punya, makan cuma lauk tempe doang nggak apa-apa. Ini orang kaya kok makan setiap hari cuma lauk tempe. Kalau nggak tempe tahu, kalau ikan ya ikan tok, kalau daging daging tok. Akhirnya sahabat yang lain bingung bertanya, kenapa panjenengan orang kaya kok tidak pernah makan banyak lauk? Jawabannya, aku ora pernah melihat Rasulullah makan satu kali makan dua lauk. Coba ini. Maka jadi santri kita semua juga harus itu ilmunya pak. Ini harus kita ambil santri. Saya itu terus yang saya baca. Maka para santri semua kita harus terima apa adanya. Makan itu menerima apa adanya. Adanya daging makan daging. Itu santri. Adanya telur.